Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai pengembangan produk Solida orally disintegrating tablet atenolol untuk pasien hipertensi. Baik, sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari Akmal Aziz, kemudian ada Indra Marcelina, Puput Dwi Agustianingsi, dan saya sendiri, Yitya Ihsa Komala. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Bentuk sediaan farmasi yang banyak dikembangkan untuk rute pemberian oral adalah sediaan tablet. Sediaan tablet konvensional memiliki beberapa kelemahan, terutama bila digunakan pada pasien geriatri. Hal ini disebabkan perubahan kondisi fisiologik dan neurologik yang dialami oleh pasien geriatri seperti kesulitan menelan dan juga tremor. Nah, salah satu penyakit degeneratif yang banyak diderita oleh pasien geriatri adalah hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan penyakit kardiovaskular yang prevalensinya meningkat pada usia lanjut. Atau hipertensi itu bisa juga diartikan sebagai penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Nah, kemudian di sini ada bahan aktifnya yang paling utamanya atau highlight dari kelompok kita ini. Jadi, atenolol merupakan obat antihipertensi golongan beta blocker atau yang biasa disebut dengan beta 1 selektif. Banyak digunakan untuk pengobatan semua lini hipertensi. Angina pectoris, aritmia, dan infark miokardium. Nah, berdasarkan fakta yang tadi sudah dijelaskan, pengembangan bentuk sediaan orally disintegrating tablet atau biasa disingkat dengan ODT ini dapat diaplikasikan untuk meningkatkan efektivitas dan juga kepatuhan pasien dalam terapi hipertensi, khususnya buat pasien geriatri. Nah, ODT merupakan tablet yang dapat terdisintegrasi dalam waktu kurang dari 1 atau sama dengan 30 detik saat diletakkan di atas lidah. Baik, poin berikutnya yaitu alasan pemilihan bahan. Kenapa sih kelompok kami itu memilih bahan atenolol ini? Karena atenolol itu mempunyai dosis yang kecil. Pemilihan cara pembuatan dengan kempal langsung yaitu karena kempal langsung dapat diterapkan pada zat aktif dengan sifat aliran dengan kompresibilitas yang kurang baik, asalkan dosis relatif kecil atau sifat tidak dominan dalam masa cetak. Nah, oleh karena itu pada proses ini dipilih metode kempal langsung karena formula yang akan dibuat memiliki konsentrasi zat aktif dalam jumlah yang kecil, sehingga apabila digunakan metode granulasi basah, zat aktif akan banyak terurai atau terbuang pada cetakan atau pada saat proses pembuatan granul. Kemudian ada alasan pemilihan zat tambahan menurut Debkes RI tahun 1994. Yang pertama ada bahan pengisi yaitu ada avikel pH 102. Dipilih karena bobot dari zat aktif pada satu kali dosis sedikit untuk dibentuk atau dicetak dan dibuat bul dan juga tidak memenuhi bobot total tablet. Yang kedua ada bahan pengikat yaitu ada amilum. Dipilih karena amilum merupakan bahan yang cepat kontak dengan cairan lambung sehingga tablet dapat dicetak, dihancurkan dengan melepaskan zat aktif. Kemudian yang ketiga ada bahan pelincir yaitu ada lubrikan yaitu magnesium stearat. Dipilih karena dapat mengurangi gesekan yang terjadi antara punch dan di yang dapat menyebabkan tablet yang dihasilkan menjadi tidak rata. Selain itu juga dapat berfungsi untuk memperbaiki kompatibilitas dari zat aktif. Kemudian gilkan dan anti-aderen yaitu ada talc. Dipilih untuk meningkatkan aliran granul dan juga untuk memecah menempelnya tablet pada punch atau pada dinding die. Selanjutnya pertimbangan pemilihan bahan. Yang pertama, bentuk sediaan yang akan dibuat. Ada beberapa pilihan bentuk sediaan farmasi yaitu bentuk padat, contohnya puyer, tablet, kapsul, suppositoria. Bentuk sediaan setengah padat, contohnya salep, pasta, krim.
dan bentuk cair, contohnya larutan, suspensi, emulsi. Menurut Anif tahun 1990. Pemilihan bentuk sediaan obat tergantung pada A. Sifat-sifat fisika kimia zat aktif yang digunakan, yakni kelarutan, ukuran partikel, sifat higroskopis, reaksi-reaksi kimia, dan lain-lain. B. Kerja obat yang diinginkan, secara lokal ataukah sistemik. Untuk kerja lokal, dipilih sediaan krim, lotion, salep, serbuk tabur. Untuk kerja sistemik, yaitu diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah, dipilih sediaan tablet, kapsul, pulveres atau puyer, dan sirup. C. Umur si pemakai. Untuk bayi dan anak-anak lebih disukai bentuk pulveres atau sirup. Untuk dewasa umumnya dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Kemudian yang kedua ada bahan tambahan obat yang digunakan. Bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi harus kompatibel atau dapat tercampurkan dengan bahan obat utama atau bahan aktif dan bahan tambahan lainnya, menurut Anif tahun 1990. Bahan tambahan diperlukan untuk yang A. Mendapatkan bentuk sediaan yang diinginkan, misalnya bentuk tablet atau bentuk larutan. Contohnya pada sediaan tablet, selain zat aktif, digunakan bahan tambahan berupa bahan pengisi untuk memperbesar volume tablet, bahan pengikat untuk merekatkan serbuk bahan obat, bahan penghancur untuk mempercepat pecahnya tablet di dalam lambung, dan bahan penyalut yang digunakan untuk memperbaiki kestabilan, mengontrol penghancuran, dan mempercantik penampilan tablet. Menjaga kestabilan sediaan obat, misalnya pengawet, pensuspensi, dan pengemulsi. Yang C. Menjaga kestabilan zat aktif, misalnya antioksidan. Kemudian yang ketiga ada kenyamanan saat penggunaan. Kenyamanan saat penggunaan penting diperhatikan karena dapat mempengaruhi kepatuhan si pemakai obat. Jika obat berasa tidak enak, maka orang akan enggan mengkonsumsinya. Rasa yang tidak enak dari obat dapat ditutupi dengan penambahan korigen saporis. Bau yang tidak enak dapat ditutupi dengan korigen odoris, dan warna yang kurang menarik dapat ditutupi dengan korigen koloris. Kemudian yang keempat ada kestabilan sediaan obat. Selama penyimpanan, sediaan obat harus dalam keadaan yang stabil dan tidak menampakkan tanda-tanda kerusakan. Tanda-tanda kerusakan yang umum ditemui pada sediaan obat misalnya terjadi perubahan warna, bau, rasa, timbulnya kristal pada permukaan tablet atau kaplet, dan memisahnya air dan minyak pada sediaan krim dan emulsi. Menurut Anif tahun 1990. Yang selanjutnya ada khasiat obat. Untuk menjaga khasiat obat perlu diperhatikan. Menurut Anif 1990. Yang pertama ada pemilihan bentuk sediaan. Sebagai contoh, jika zat aktif tidak stabil dalam media air, maka tidak diformulasi dalam bentuk cair. Yang kedua, bahan-bahan tambahan yang digunakan tidak boleh mengurangi khasiat zat aktifnya. Yang ketiga, pemberian petunjuk cara penggunaan yang benar. Reformulasi. Pada formulasi dan evaluasi sediaan oralis disintegration tablet atau OTT, atenolol yang diformulasi tanpa penambahan sugar disintegral atau 0% digunakan sebagai kontrol. Pada tahap formulasi dilakukan evaluasi kompresi dan evaluasi post kompresi. Yang pertama ada bahan. Bahan yang digunakan yaitu meliputi obat, eksipien, dan reagen. Seluruh bahan obat dan eksipien merupakan pharmaceutical grade. Bahan yang digunakan yaitu atenolol, mannitol DC atau direct compress, sodium glycol, avisel pH 102, magnesium, gas, aerosil, dan tal.
Dan yang kedua ada alat. Alat yang digunakan meliputi timbangan analitik, Sartorius, tapping machine, tumbling mixer, tableting machine atau RWK, moisture contact analyzer, alat uji kekerasan tablet, alat uji friabilitas, UV spektrofotometer, alat uji disintegrasi, dan alat uji disolusi. Cara pembuatan sediaan. Yang pertama, pembuatan massa cetak. Formulasi sediaan orally disintegration tablet atau ODT atenolol diawali dengan pembuatan massa cetak. Kemudian disusun 3 formula orally disintegration tablet atau ODT dengan menggunakan sodium starch glycolate sebagai super disintegral. Yang kedua, evaluasi prekompresi. Massa cetak yang telah dihasilkan kemudian dilakukan evaluasi prekompresi, meliputi kecepatan alir, sudut istirahat, indeks kompresibilitas, rasio Hausner, dan moisture content. Yang ketiga, kecepatan alir dan sudut istirahat. Pemeriksaan kecepatan alir dan suhu istirahat dilakukan dengan penimbangan 100 gram massa cetak. Yang keempat ada indeks kompresibilitas. Indeks kompresibilitas suatu massa cetak ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran terhadap bobot jenis nyata dan bobot jenis mampat massa cetak. Yang kelima ada rasio Hausner. Rasio Hausner digunakan untuk memprediksi karakteristik aliran suatu massa cetak. Rasio Hausner dihitung melalui perbandingan antara bobot jenis mampat dan bobot jenis nyata suatu massa cetak. Yang keenam ada moisture contact. Massa cetak ditimbang secara seksama sebanyak 5 gram dan permukaan massa cetak diratakan pada wadah. Letak lampu pemanas diatur sedemikian rupa sehingga berada di atas bahan. 7. Pencetakan orally disintegrating tablet atau ODT. Massa cetak dicampur dengan magnesium stearate stock and Cheshire oil selama 3 menit dengan tumbling mixer hingga homogen. Campur serbuk kemudian dikompresi menjadi tablet dengan menggunakan mesin pencetak tablet. Evaluasi post kompresi dilakukan setelah proses kompresi tablet. 8. Evaluasi post kompresi orally disintegrating tablet atau ODT yang dihasilkan setelah proses kompresi tablet. Kemudian dilakukan evaluasi post kompresi meliputi organoleptis, penetapan kadar atenolol, kekerasan, waktu pembasahan, rasio penyerapan air, waktu disintegrasi, waktu dispersi secara in vitro, uji variabilitas, dan uji disolusi. 9. Organoleptis. Evaluasi organoleptis dilakukan dengan cara mengamati penampilan fisik setiap tablet masing-masing formula, meliputi bau, warna, rasa, dan bentuk sediaan ODT atenolol yang sudah dicetak. 10. Penetapan kadar. Dilakukan pengambilan masing-masing 20 tablet setiap formula secara acak. Masing-masing tablet 311. Kekerasan tablet. Pengujian kekerasan tablet dilakukan dengan pengambil sampel sebanyak 10 tablet dari masing-masing formula. Pengujian kekerasan tablet dilakukan dengan Mustento Hardness Tester. 12. Waktu pembasahan dan rasio penyerapan air. Waktu yang dibutuhkan cairan untuk mencapai permukaan atas tablet adalah waktu pembasahan, dan massa air yang mampu diserap tablet merupakan rasio penyerapan air. 13. Waktu disintegrasi. Sebanyak 6 tablet setiap formula ditempatkan pada masing-masing tabung dengan air 900 ml pada suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Uji variabilitas kerapuhan tablet. Sampel tablet sebanyak 6,5 gram dimasukkan ke dalam alat uji variabilitas tablet. Alat uji dioperasikan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. 15. Uji disolusi. Tahap awal yang dilakukan adalah memasukkan 6 tablet tiap formula ke dalam alat uji disolusi. Kemudian diambil cuplikan sebanyak 10 ml. Tiap satuan waktu yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 105, dan 120 menit.
Kemudian mengembalikan 10 ml dapar asetat 0,1 N pH 4,6 ke dalam alat. 16. Analisis data. Parameter yang dianalisis meliputi waktu pembasahan, waktu hancur, waktu dispersi tablet secara in vitro, rasio penyerapan air, dan parameter disolusi atau output disolusi dan efisiensi disolusi. Kesimpulan, jadi ODT atau Orally Disintegrating Tablet merupakan tablet yang dapat terdisintegrasi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 30 detik saat diletakkan di atas lidah. Komponen penting dalam formula sediaan ODT adalah disintegran. Formulasi sediaan Orally Disintegrating Tablet, atenolol dibuat dengan pembuatan massa cetak. Bahan yang digunakan yaitu atenolol dan mannitol DC atau direkompres, sodium stabilicolate, avisel pH 102, magnesium stearat, aerosil, dan talc. Adapun beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan bahan aktif antara lain bentuk sediaan yang akan dibuat, bahan tambahan obat yang akan digunakan, kenyamanan saat penggunaan, serta kestabilan sediaan obat dan khasiat obat. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.